Hari ini, sahabat Tiva, saya akan lanjutkan bahasan yang sangat penting dan monumental, yaitu isu ijazah palsu. Dan hari ini saya akan dalami kemungkinan kasus ini dibawa ke internasional. Sahabat Tiva, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, hari ini saya akan bicara bukan hanya sebagai warga negara, tapi sebagai bagian dari nurani kolektif bangsa ini yang menjerit karena soal kepalsuan. Ijazah palsu adalah dokumen pemalsuan identitas intelektual. Dan ketika terjadi, betapa nurani kita sangat terlukai. Dan ketika pemalsuan ini digunakan oleh seseorang untuk mewakili Indonesia di panggung dunia, maka itu bukan sekedar kebohongan personal. Itu adalah penghinaan terhadap bangsa. Tiba-tiba muncul sosok seorang akademisi, ilmuwan, Rismon Sianipar. Dia adalah seorang akademisi sejati bereputasi internasional, bukan orang sembarangan. Dia mengangkat kejanggalan font, format, dan struktur ijazah. Font Times New Roman belum ada secara publik pada tahun 1985. Penomoran ijazah ternyata juga tidak sinkron. Skripsinya pun dicetak bukan dengan logika zaman. Ini bukan asumsi. Ini temuan ilmiah, forensik dokumen. Jika ingin melakukan keabsahan temuan ilmiah ini hingga bisa dipakai di ranah hukum, maka harus ada strategi yang bisa dilakukan. Satu, memastikan kredibilitas bukti. Jadi sebelum langkah lebih jauh, apalagi sampai ke panggung internasional, bukti yang ada harus diuji secara ketat untuk memastikan bahwa ada validitas secara akademik. Bukti sejarah, dokumen, foto-foto yang bisa diverifikasi. Untuk memastikan apakah semua dokumen yang digunakan selama ini itu asli atau palsu. Valid secara forensik. Analisis digital terhadap dokumen resmi, tanda tangan, dan metadata jelas menyatakan bahwa ijazah dan skripsi itu palsu. Tidak bisa dipatahkan oleh counter naratif. Dokumen asli, rekaman jejak akademik dari sumber independen. Semakin kredibel bukti-bukti, maka semakin sulit bagi pemalsu ijazah untuk membantahnya. Berikutnya membawa kasus ke jalur hukum. Jika bukti cukup kuat, langkah berikutnya adalah mendaftarkan gugatan hukum resmi terhadap keabsahan ijazah. Pertama, mengajukan gugatan ke PT UN, Pengadilan Tata Usaha Negara, untuk membatalkan legalitas dokumen akademik dari si pemalsu ijazah. Berikutnya, membawa bukti ke Mahkamah Konstitusi, MK, untuk meninjau ulang apakah kepalsuan ijazah berdampak pada keabsahan yang bersangkutan sebagai presiden. Berikutnya lagi, melibatkan DPR dan lembaga hukum lain, KPK, Kejaksaan Agung, untuk melakukan pressure agar semua proses hukum dilakukan secara transparan. Jika bukti bisa diuji di pengadilan dan terbukti sahih, ini bisa mengguncang legitimasi pemerintah 10 tahun terakhir kemarin. Berikutnya lagi, membangun dukungan publik secara masif. Karena politik juga merupakan permainan persepsi publik, maka perlu ada gerakan besar untuk menekan pemerintah dan semua stakeholder yang terlibat agar transparan. Maka langkah-langkahnya, buka semua bukti ke publik melalui sosial media alternatif, YouTube, X, Telegram, dan yang lain. Langkah yang dilakukan oleh Dr. Rismon Sianipar sudah betul. Kemudian menggalang dukungan dari akademisi, pakar hukum, dan aktivis demokrasi. Menyusun petisi rakyat untuk menuntut transparansi dari universitas dan pemerintah. Menggelar konferensi pers berkala agar isu ini tidak tenggelam dalam dinamika politik lainnya. Jika rakyat sudah sadar dan mampu untuk melakukan penekanan terhadap semua stakeholder termasuk pemerintah, maka kasus ini tidak akan bisa diabaikan begitu saja seperti 11 tahun berselang ini. Kemudian mengajak tokoh-tokoh nasional bergabung agar isu ini semakin kuat. Tokoh-tokoh nasional harus diajak, tokoh-tokoh besar yang memiliki pengaruh politik, mantan presiden, Bapak SBY, Ibu Megawati, yang mungkin punya kepentingan dalam membongkar kasus ijazah palsu ini. Tokoh-tokoh hukum, Refli Harun, Abraham Samad, Bambang Wijayanto, Egy Sujana, Koisinudin, untuk menilai keabsahan yang dilakukan oleh Dr. Rismon Sianipar secara hukum. Tokoh-tokoh oposisi yang kritis terhadap
Jokowi untuk memperbesar tekanan politik. Dan jika ada tokoh-tokoh besar yang mendukung, maka tekanan terhadap pengungkapan kebenaran atas pemalsuan ijazah ini akan semakin kuat. Sekarang kita tanya, berapa banyak ya perjanjian internasional yang ditandatangani selama 10 tahun oleh seorang pemilik ijazah palsu? Berapa banyak kebijakan global, G20, APEC, COP, yang diwakili oleh identitas yang tidak valid ijazahnya selama 10 tahun ini? Kalau satu kepala negara bisa membawa dokumen palsu ke panggung resmi dunia, maka reputasi Indonesia sedang dicuci dengan genangan air comberan. Sekarang, bagaimana jika upaya hukum mentok di level nasional? Apakah ada wacana? Apakah ada kemungkinan? Apakah ada peluang untuk membawa kasus ini ke internasional? Maka kita harus berpikir lembaga digital forensik internasional yang mana yang bisa dilibatkan. Apakah mereka bisa dilibatkan? Bisa. Lembaga mana saja yang kredibel? Ayo kita kupas satu demi satu kemungkinannya. Pertama ada National Center for Media Forensic, NCMF, University of Colorado Denver, US. Lembaga ini spesialis dalam analisis forensik dokumen digital dan metadata, dan sering bekerja sama dengan FBI dan lembaga hukum lainnya, dan bisa melakukan audit terhadap keaslian dokumen digital, analisis metadata, dan kemungkinan pemalsuan. Yang kedua, Berkeley Digital Forensic Laboratory, US. Ini adalah salah satu laboratorium forensik digital terbaik di dunia. Lembaga ini berpengalaman dalam menganalisis manipulasi dokumen digital dan pemalsuan teks. Bisa memverifikasi apakah ada alterasi dalam ijazah atau skripsi yang diduga palsu. Yang ketiga ada lembaga dari Jerman, Dutch Gesellschaft für Digital Forensik. Lembaga independen Jerman ini fokus pada forensik dokumen dan investigasi kriminal digital. Bisa melakukan pemulihan metadata dan analisis keaslian dokumen akademik. Lembaga ini terkenal karena metode ketat dalam investigasi pemalsuan dokumen resmi. Yang berikutnya lagi, ada Digital Forensic and Incident Response, DFIR, SANS Institute Global. Organisasi global ini menyediakan layanan investigasi forensik digital. Lembaga ini bisa mengaudit dokumen digital, email, server university, dan tanda tangan digital. Lembaga ini banyak digunakan oleh berbagai lembaga investigasi internasional. 5. Ada Digital Forensic Research Lab, DFR Lab, Atlantic Council, US. Fokus pada investigasi disinformasi, manipulasi digital, dan dokumen forensik. Lembaga ini bisa menguji apakah ada penciptaan atau manipulasi bukti dalam dokumen-dokumen akademik seperti terduga ijazah palsu, skripsi palsu. Berikutnya lagi adalah Interpol Digital Forensic Lab Global. Lembaga forensik digital internasional ini bekerja sama dengan banyak negara. Bisa diminta untuk mengkonfirmasi keaslian dokumen jika ada indikasi pemalsuan skala internasional. Sekarang bagaimana caranya, langkah-langkah strategisnya untuk melibatkan lembaga-lembaga ini? Pertama, mengumpulkan bukti awal yang cukup kuat untuk menarik perhatian lembaga internasional. Kedua, membuat laporan investigasi awal yang bisa dikirimkan ke lembaga-lembaga yang kita pilih. Berikutnya, mencari afiliasi akademisi atau organisasi, hak asasi manusia atau jurnalis yang bisa menjadi penghubung ke lembaga tersebut. 4. Menggunakan tekanan publik dan media internasional agar investigasi dilakukan secara transparan. 5. Menghubungi pengacara atau whistleblower yang bisa memfasilitasi penyelidikan secara independen. Sahabat Detektiva, kalau kasus ini dibiarkan terus berlarut-larut, maka ada baiknya kita mewacanakan atau kita mulai melakukan langkah-langkah untuk meminta bantuan kerjasama dari lembaga-lembaga internasional yang tadi saya sebutkan. Karena jika pemalsuan ini dibiarkan, negara ini telah masuk dalam era post-truth, era fitnah dajjal, di mana kebohongan dilegalisasi menjadi kebenaran atas nama kekuasaan. Dan jika tidak ada yang bicara, maka sejarah akan mencatat. Kita semua bersalah karena kita semua diam. Jika Rismon Syanipar ingin memperkuat kredibilitas temuannya, sekali lagi saya ingatkan, saya sarankan,
Ayo bantu untuk melibatkan lembaga forensik digital internasional. Ini tidak hanya memberikan bobot ilmiah dan hukum, tetapi juga membuat pemerintah lebih sulit untuk menekan hasil investigasi. Jika bukti forensik ini bisa dibuktikan secara global, maka skandal ini bisa menjadi bukan hanya masalah nasional, tetapi juga menjadi isu internasional yang akan mengguncang kredibilitas Indonesia. Maka ketokohan dari Presiden Prabowo sangat diharapkan untuk bisa menjadi tokoh yang netral dan objektif dalam mengawal kebenaran tentang kasus ini. Sekarang, prediksi terhadap kasus ini dan dampaknya bagi tokoh-tokoh yang terlibat. Jika isu ijazah palsu ini terus bergulir dengan dukungan bukti forensik digital yang terus menguat, apalagi nanti ada dukungan dari lembaga-lembaga internasional, maka ada beberapa skenario yang bisa terjadi. Kita akan membahasnya ya. Pertama adalah sisi skenario potensi perkembangan kasus. Kalau memang mau melibatkan lembaga-lembaga internasional, maka ini akan menjadi sebuah skandal yang meledak secara internasional. Jika bukti yang disajikan oleh para pakar berhasil diverifikasi oleh lembaga forensik internasional, maka reputasi Jokowi akan terancam besar secara domestik maupun global. Legitimasi pemerintahannya selama 2 periode, selama 10 tahun, bisa dipersoalkan oleh oposisi, aktivis hukum, dan akademis secara legal. Pihak-pihak yang selama ini melindungi Jokowi, saya sarankan harus segera cari strategi bertahan, atau justru berbalik arah untuk menyelamatkan diri. Menurut saya, lebih baik orang-orang yang sudah membantu menyelamatkan diri sajalah dari sekarang. Ngapain bela-belain orang salah? Saran saya, lebih baik menjauh saja dan cuci tangan saja agar damage-nya, kerusakannya bagi bangsa ini tidak menjadi terlalu besar. Lalu, partai-partai politik, termasuk pastinya adalah PDIP, bisa menggunakan ini sebagai senjata politik terhadap Jokowi dan Gibran. Presiden Prabowo sebagai presiden bisa menggunakannya sebagai alat tawar politik untuk menegosiasikan posisi yang lebih dominan di pemerintahan tanpa harus diganggu-ganggu. Sekarang dampaknya bagi domestik, bagi nasional gimana? Mahkamah Konstitusi (MK) bisa dipaksa untuk membuka kembali kasus syarat pendidikan presiden. Investigasi dari ijazah SD, ijazah SMP, ijazah SMA, ijazah sarjana. Terutama terkait kasus keputusan MK yang kontroversial yang melibatkan Gibran sebagai cawapres waktu itu. Yang jelas-jelas cacat hukum, tapi karena dilindungi oleh kekuasaan bapaknya, jadi bisa maju, akhirnya menjadi wapres. Jadi kasus syarat-syarat pendidikan presiden ini bisa dilakukan audit secara retrospektif. Mundur ke belakang. Saya rasa Pak SBY nggak ada masalah. Yang masalah kan sejak 2014 sampai 2024 ini ya. Partai-partai oposisi bisa menggunakan ini untuk mendorong impeachment, pemakzulan retroaktif. Apa itu pemakzulan retroaktif? Jadi Jokowi masih bisa dilakukan pemakzulan secara retroaktif. Apa itu artinya? Artinya, seorang pejabat yang sudah tidak menjabat lagi tetap bisa dimakzulkan atau dimintai pertanggungjawaban atas tindakan yang dilakukan saat masih menjabat. Itu namanya impeachment atau pemakzulan retroaktif. Memang tidak lazim, tapi bisa dilakukan. Maka nih, saya sarankan lingkaran Jokowi harus menyiapkan skenario penyelamatan diri agar tidak terseret. Nah, sekarang jika mereka merasa nih orang-orang yang terlibat dalam kasus ini merasa terancam, mereka bisa memilih untuk menggunakan kekuatan politik yang mereka masih punya untuk meredam kasus ini. Apa yang sudah saya prediksi? Mereka akan memobilisasi buzzer dan media yang mereka bisa kuasai untuk membingkai para pakar yang membuka kebenaran-kebenaran dalam kasus ijazah dan skripsi palsu ini sebagai fitnah atau teori konspirasi. Tetapi, jika Jokowi memilih jalur represif, maka akan ada eskalasi politik yang bisa memicu gerakan oposisi besar-besaran. Presiden Prabowo bisa menggunakan momen ini untuk menunjukkan dirinya sebagai pemimpin yang lebih demokratis dan meningkatkan kredibilitasnya di mata rakyat
bila mau berada dalam posisi objektif. Sekarang saya bocorkan ya, saran saya bagaimana Presiden Prabowo memanfaatkan situasi untuk mengamankan posisi. Jika Presiden Prabowo mengetahui adanya permainan politik yang melibatkan soal ijazah ini, maka beliau biarkan saja skandal ini berkembang secara organik dan kemudian menggunakannya sebagai senjata politik untuk melakukan penekanan terhadap Jokowi dan kroni-kroninya. Dan Presiden Prabowo bisa membuka jalur negosiasi untuk mengontrol peran Gibran di pemerintahannya, atau kunci aja sekalian. Dan Presiden juga bisa memanfaatkan tekanan publik untuk memperkuat TNI dan Polri agar ada di bawah kendalinya. Dan bisa mengiring opini bahwa Presiden Prabowo ada presiden yang akan membersihkan warisan buruk Jokowi. Dampaknya untuk berikutnya apa? Jokowi bisa kehilangan pengaruh lebih cepat dari yang diperkirakan. Presiden Prabowo bisa mendapatkan dukungan lebih luas dari masyarakat yang ingin melihat perubahan. Jika dimainkan dengan cerdas, ini bisa membuat Presiden Prabowo lebih leluasa dalam menentukan arah kebijakan tanpa tekanan dari Jokowi lagi. Sekarang analisis nasib masing-masing tokoh yang terlibat di sini ya. Jokowi bagaimana? Jika bukti ijazah palsu terbukti sah, nama Jokowi bisa hancur total sebagai Presiden Indonesia yang melakukan pemalsuan. Jika terbukti secara sah, baik di level hukum nasional maupun di level internasional. Dan Jokowi bisa menghadapi tuntutan hukum atas setidaknya penghinaan historis sebagai presiden yang tidak sah. Jika skandal ini menjadi besar secara internasional, citra Indonesia bisa terpengaruh dalam pergaulan global. Kemudian, kroni-kroninya Jokowi bagaimana? Kroni-kroni Jokowi akan berpotensi menjadi korban politik jika Jokowi dianggap tidak lagi bisa dipertahankan. Jika mereka merasa terancam, kroni-kroni ini bisa menjual Jokowi demi menyelamatkan dirinya sendiri. Dan mereka bisa memainkan strategi kompromi dengan Presiden Prabowo untuk tetap punya peran di pemerintahan baru. Jadi mereka bisa aman kalau mereka juga bisa segera berlepas diri, segera menyelamatkan diri dari kasus ijazah palsu ini. Presiden Prabowo bagaimana? Jika beliau memainkan strategi dengan baik, beliau bisa keluar sebagai pemenang terbesar dari skandal ini. Bisa mengiring opini bahwa beliaulah satu-satunya pemimpin yang sah dan layak. Dan beliau harus tetap waspada ya. Karena Jokowi dan kroni-kroninya bisa berusaha melakukan perlawanan balik. Nah, ini yang mesti diwaspadai. Nah, bagaimana dengan Gibran? Jika kasus ini berkembang, legitimasi Gibran sebagai wapres bisa dipertanyakan. Dia bisa kehilangan posisi dalam pemerintahan Presiden Prabowo jika tekanan politik cukup besar. Dan dia bisa dipaksa mundur atau bahkan digantikan jika skandal ini berkembang ke arah hukum yang lebih serius. Sekarang, jika dibiarkan, apakah kasus ini menuju perang politik terbesar ini, pasca 2024? Dari analisis yang sudah saya sampaikan dalam beberapa video, isu ijazah palsu ini bisa menjadi katalisator dari konflik politik besar di Indonesia. Jika skandal ini benar-benar terkuak dengan bukti forensik yang tidak terbantahkan, maka Jokowi bisa kehilangan kontrol lebih cepat. Presiden Prabowo bisa memanfaatkan momentum ini untuk mengkonsolidasikan kekuasaannya yang belum konsolidatif juga sampai 150 hari ini. Dan jika ada eskalasi lebih lanjut, Indonesia bisa memasuki fase instabilitas politik yang lebih tinggi. Dengan kata lain, ini bukan sekedar isu akademik atau legal, tapi bisa berkembang menjadi pertarungan politik paling dramatis di Indonesia modern. Ini bukan soal Jokowi, ini soal kebenaran konstitusional. Ini bukan urusan politik, ini soal marwah bangsa. Saatnya rakyat bergerak, saatnya kita desak audit ijazah secara internasional. Dan jika benar terbukti palsu, seluruh kebijakan selama 10 tahun harus dianulir. Bangun rakyat Indonesia. Jangan biarkan negeri ini dikendalikan oleh kebohongan. Nyatakan keberanian Anda dengan tulis komentar. Subscribe, like, dan share.